Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Nur Fauziah dengan NIM 119700326. Saya di sini akan mempresentasikan hasil resume saya mengenai paper yang berjudul Simulasi Pertumbuhan Tumor dengan Metode Central Vein Difference. Nah, di mana yang disusun oleh Parisoma Firidi, lalu ada Siti Nur Khotimah, dan juga Suprijadi. Nah, di mana disusun oleh Departemen Fisika Institut Teknologi Bandung pada tahun 2016. Nah, dalam tubuh yang sehat, sel normal akan tumbuh, membelah, mati, lalu tergantikan oleh sel baru. Ketika terjadi perusakan atau kerusakan material genetik pada DNA, baik akibat dari faktor internal maupun faktor lingkungan dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak terkontrol dari sel. Nah, sehingga akan membentuk tumor. Nah, tumor ini awalnya berukuran kecil, kemudian membelah dengan sangat cepat dibandingkan dengan sel sehat di sekitarnya, sehingga sel tumor menjadi berukuran besar. Nah, pada fase awal pembentukan massa tumor disebut dengan avascular stage. Nah, di mana fase avaskular ini sangat jarang dapat dideteksi secara klinis karena ukuran dari massa tumornya ini sangat kecil. Nah, namun beberapa penelitian sel tumor secara in vitro menunjukkan bahwa pada fase awal perkembangan tumor membentuk suatu sistem spheroid. Nah, bentuk spheroid ini berbentuk bola yang berlapis-lapis. Nah, spheroid ini ditumbuhkan dalam medium yang berisi nutrisi yang dibutuhkan sel untuk berkembang. Nah, spheroid ini pada tahap avaskular terdiri dari lapisan-lapisan dengan penyusun. Nah, pada gambar di sini dapat dilihat ya, ini merupakan contoh gambar dari struktur lapisan pada sel tumor. Nah, di sini itu yang paling bawah di sini yang berwarna hijau adalah sel nekrotik. Nah, di mana berada di bagian paling dalam. Nah, di mana karena bagian dalam ini berupa sel mati. Nah, selanjutnya ada yang berwarna kuning di sini merupakan bagian atas dari sel nekrotik ini adalah sel quiescent. Nah, di mana sel quiescent tidak membelah tetapi tetap hidup dan dapat membelah lagi ketika lingkungan di sekitarnya berubah, terutama jika mendapat nutrisi yang cukup. Nah, sel tumor yang aktif berkembang akan cenderung menjadi sel quiescent ketika tingkat oksigen dan glukosa tidak cukup. Dengan kata lain, sel yang aktif membelah menjadi sel quiescent ini karena berkurangnya fungsi dari mitokondria. Nah, selanjutnya, dan bagian yang paling luar ini yang berwarna merah adalah sel proliferating. Nah, di mana lapisan ini tumbuh dan aktif untuk membelah. Nah, nutrisi yang ada di sekitar tumor pada fase avaskular dikonsumsi terlebih dahulu oleh sel proliferating. Sedangkan untuk sel quiescent sendiri hanya mendapat sedikit nutrisi. Nah, sehingga ketika sampai kepada sel nekrotik ini tidak mendapatkan nutrisi sehingga berupa sel mati. Nah, untuk menghasilkan model matematika dari fase awal tumor ini digunakan pendekatan model matematis menggunakan metode central vein difference. Nah, ini merupakan gambar untuk model hubungan dari ketiga sel tersebut dan juga ketersediaan nutrisinya. Nah, di sini model pertumbuhan sel tumor fase awal, pembentukan kerapatan sel pada spheroid ini, yang pertama di sini ada ketersediaan nutrisi, di mana disimbolkan menjadi CXT. Lalu di sini berdifusi, masuk ke PXT, di mana PXT ini adalah simbol untuk sel proliferating. Nah, selanjutnya masuk ke
sel question, di mana disimbolkan dengan key xt. Nah, lalu masuk ke nxt atau sel nekrotik. Nah, ini merupakan untuk hubungan dari sel-selnya. Nah, di sini ada parameter X, di mana X ini adalah koordinat ruang dalam domain satu dimensi, dan juga ada T. T ini merupakan waktunya. Nah, di sini ada proses perhitungan pertumbuhan tumor pada fase awal. Nah, di sini sel nekrotik merupakan sel non-motile, nah di mana perkembangbiakannya ini tidak cepat, sedangkan pada sel proliferating dan question ini dapat bergerak, di mana perpindahan sel tersebut dapat dibatasi. Nah, fenomena ini dikenal dengan nama contact inhibition. Nah, pada migrasi, sehingga model matematisnya dapat kita lakukan perhitungan dengan mengasumsikan total flux sel proliferating dan juga question. Nah, di sini yang pertama kita asumsikan dulu flux untuk sel proliferating dan juga question. Nah, di sini kita peroleh persamaan untuk 1.1. Selanjutnya kita juga asumsikan kembali bahwa kedua populasi sel memiliki kemampuan bergerak yang sama. Maka pergerakannya ini, ini untuk pergerakan masing-masing selnya. Nah, di sini ada 1.2 dan persamaan 1.3. Selanjutnya kita juga asumsikan kembali sel proliferating ini tumbuh dengan laju yang dibatasi oleh kepadatan total populasi sel yang berubah menjadi sel question dengan laju yang bergantung pada jumlah nutrisinya. Nah, kemudian dengan mengasumsikan kembali bahwa sel question berubah menjadi sel nekrotik juga bergantung pada nutrisi. Nah, maka model matematis laju pertumbuhan kerapatan dari sel proliferating, question, dan juga nekrotik dapat dinyatakan pada persamaan ini, yaitu persamaan 1.4, 1.5, dan 1.6. Nah, lalu pertumbuhan sel ini bergantung dari fungsi konsentrasi dari nutrisi GC, FC, dan HC. Nah, yang dapat kita lihat pada persamaannya ya ada GC, FC, ada juga HC di sini. Nah, di mana FC dan HC ini adalah fungsi yang menurun. Nah, keduanya ini menuju 0 ketika C-nya atau nutrisinya ini menuju tak terhingga. Nah, sedangkan untuk GC sendiri merupakan fungsi yang naik. Nah, laju dari pertumbuhan sel question biasanya lebih besar daripada laju pertumbuhan sel nekrotik. Nah, sehingga kita dapat asumsikan bahwa FC ini lebih besar dari HC. Nah, selanjutnya, konsentrasi dari nutrisi memenuhi persamaan yang 1.7. Nah, ini untuk konsentrasi dari nutrisi. Nah, selanjutnya, pada persamaan 1.7 ini kita menemukan parameter ada alfa dan juga gamma. Nah, di sini di mana alfa dan gamma ini merupakan parameter tak berdimensi. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode infinite difference. Nah, untuk persamaan 4 dari sini, dari persamaan 4 hingga persamaan 7, kita dapat menyelesaikan secara numerik menggunakan metode Fine difference. Itu dengan menggunakan forward Fine difference untuk variabel waktu dan juga central Fine difference untuk variabel ruang X. Maka, di sini kita bagi menjadi A1 dan A2 ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Pada A1 ini kita misalkan pada persamaan 4. Nah, pada persamaan 4 yang tadi, kita misalkan U pada persamaan 4-nya ya. Nah, jadi pada persamaan 4 di sini, kita masukkan nilai U-nya. Kita misalkan menjadi nilai U. Jadi persamaannya menjadi 1.8. Nah, lalu persamaan 1.8 ini diuraikan sehingga membentuk hingga kita memperoleh 1.9 dan dapat disederhanakan kembali menjadi persamaan 1.10.
Nah, selanjutnya kita misalkan R sama dengan P tambah Q. Nah, sehingga kita memperoleh persamaan untuk 1.11. Ini. Nah, selanjutnya kita kita misalkan kembali untuk persamaan dari 1.5 tadi. Nah, untuk 1.5 pun kita misalkan menjadi V. Jika sebelumnya pada 1.4 menjadi U, pada persamaan 1.5 menjadi V. Sehingga kita memperoleh persamaan 1.4, lalu kita uraikan kembali, diperoleh persamaan 1.15 dan disederhanakan menjadi 1.16. Nah, lalu kita misalkan R sama dengan V tambah Q, sehingga diperoleh persamaan 1.17. Nah, lalu kita masuk pada metode central finds difference. Nah, di mana di sini? Nah, untuk metode ini yaitu kita masuk pada slide selanjutnya. Nah, di sini untuk variabel ruang, nah persamaan dari persamaan 11 tadi, jadi persamaan ini, nah kita diperoleh persamaan 1.12. Nah, sehingga ketika disederhanakan, kita peroleh menjadi persamaan 1.13. Nah, selanjutnya begitupun untuk persamaan 1.17 tadi. Oh, maaf. Nah, pada persamaan ini ya, yang diperoleh tadi yang dimisalkan dari persamaan 1.5. Nah, kita juga dapat menguraikan atau memasukkan untuk variabel ruang, maka persamaannya ini menjadi persamaan yang 1.8 dan disederhanakan kembali menjadi persamaan 1.19. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode forward find difference. Nah, jika sebelumnya kita memasuki central finds difference, di sini kita memasuki metode forward finds difference. Ya, di mana forward finds difference ini kita gunakan untuk variabel waktu pada persamaan 1.4 yang sebelumnya. Nah, di sini kita memperoleh persamaan 1.20 yang akan disederhanakan menjadi 1.21. Nah, lalu pada persamaan 1.5 pun sama, kita memperoleh persamaan 1.22 dan juga 1.23 untuk penyederhananya. Nah, selain itu, kita juga dapat menghitung untuk persamaan dari 1.6, itu persamaan ini yang sebelumnya telah dibahas. Nah, pada 1.6 dan 1.7 ya. Nah, di sini pada persamaan 1.6, kita memperoleh persamaan yaitu 1.24 dan juga 1.25. Nah, pada persamaan 1.7 di sini, kita peroleh atau persamaan yang 1.7 ini menjadi persamaan 1.26. Nah, berdasarkan penurunan rumus ini, kita dapat menyelesaikan menggunakan bahasa pemrograman atau codingan pemrograman menggunakan C++. Nah, di mana persamaannya yang digunakannya itu adalah persamaan 14 sebelumnya ya, persamaan 14, lalu persamaan 19, yaitu yang ini, lalu ada persamaan 21 yang ini, dan persamaan 23, lalu persamaan 25, dan persamaan 26. Nah, itu akan dimasukkan ke dalam pemrograman C++. Nah, ini selesai untuk penurunan rumusnya. Selanjutnya nah di sini memiliki bentuk fungsi, syarat awal, dan juga syarat batasnya. Nah, di mana untuk FC di sini adalah 1 dikurangkan H, 4C dikurang 2/2. Nah, ini untuk persamaan ke-27, lalu ada HC, G, dan juga GC. Nah, karena tadi kan ada variabel yang berpengaruh itu adalah FC, HC, dan GC. Jadi, di sini kita tentukan bentuk fungsinya. Nah, dengan di sini nilai betanya ini adalah
0,5. Nah, lalu ada kondisi awal adalah dengan mengasumsikan pada kondisi T-nya ini sama dengan 0, lalu X 0, karena X di sini X, T ya. Jadi T-nya ini karena 0, berarti kita masukkan 0, X, 0 sama dengan 0, N X 0 sama dengan 0, dan C ini sama dengan 1. Nah, lalu kita juga dapat mengasumsikan kerapatan sel berkurang secara eksponensial ketika X bertambah. Nah, diambil Px0 sama dengan eksponensial pangkat negatif 0,1 X. Nah, sedangkan untuk syarat batas diasumsikan fluksnya ini adalah 0. Nah, kita lanjutkan pada algoritma perhitungannya, yaitu di mana menggunakan pemrograman pada C++. Nah, di sini pertama kita mulai terlebih dahulu, lalu kita mendefinisikan variabel yang digunakan, yaitu B, Y, Z, X, lalu ada alfa, beta, gamma, lalu ada DX, DT, T, channel, F, G, dan H. Nah, F, G, dan H ini adalah yang sebelumnya telah dibahas ya. Nah, di sini untuk simbol-simbolnya dan nilai-nilai dari parameter tersebut. Nah, nilai C ini sama dengan 1, lalu ada B ini sama dengan 1, DX-nya ini sama dengan 1, lalu ada DT-nya 0,004, lalu ada T-nya ini 16, lalu ada alfanya ini dengan rentang dari 0,1 hingga 0,9, lalu ada beta di sini dari 0,1 hingga 0,7, dan gamma di sini 5 sampai 10. Nah, selanjutnya kita definisikan array-nya. Nah, di sini kita dapat mendefinisikan array. Selanjutnya kita dapat menghitung matriks VI dengan 0 dengan I-nya ini lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari X. Nah, untuk menghitung VI-nya ini, nah di sini kita dapat menggunakan persamaan ini ya. 1.21, lalu kita juga dapat menghitung matriks konsentrasi nutrisi yaitu C1, itu persamaan 1.26, lalu menghitung matriks U dan juga matriks VJ. Itu ini ya untuk U, lalu ini untuk V. Nah, selanjutnya sini J plus ke langkah 4, sehingga J-nya ini menjadi NX-2. Langkah 4 tadi yang berarti yang ini, menghitung matriks lagi ya, untuk nutrisinya. Nah, hingga J sama dengan XX-2. Nah, lalu kita juga dapat menghitung fungsi konsentrasi nutrisi, yaitu nilai FI, GI, dan HI yang persamaan sebelumnya pada syarat batas yang menggunakan fungsi ya. Berarti kita dapat menggunakan rumus ini. Nah, kita lanjut kembali. Nah, di sini pada lanjutnya itu menghitung konsentrasi sel proliferating yaitu VI, lalu ada quotient KI, dan nekrotik yaitu NI yang baru, yaitu setelah sebelumnya dihitung kita juga dapat menghitung kembali menggunakan variabel yang berbeda. Nah, yaitu yang tadi ya, PI itu yang ini, lalu ada QI yang ini, dan NI yang ini. Nah, kita dapat menggunakan persamaan-persamaan ini. Selanjutnya, kita ke I++ ke langkah 7. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke 7. Nah, kita kembali ke menghitung fungsi konsentrasi nutrisi tadi. Nah, hingga I-nya ini mencapai I sama dengan NX dikurang I. Nah, lalu kita lanjutkan, setelah diperoleh, kita lanjutkan menulis hasil konsentrasi sel VI, QI, dan NI ke file txt-nya yang dituliskan pada argumen value ke 1.
Nah, sehingga setelah kita menuliskan pada file txt, kita dapat menyelesaikan pemrogramannya. Nah, di mana kita juga dapat mengisikan variabel-variabel yang tadi telah digunakan. Nah, sekian untuk perhitungan algoritmanya. Nah, di sini berdasarkan perhitungan algoritma tadi, itu menggunakan aplikasi dari C++ ya, kita memperoleh hasil yang pertama yaitu pengaruh konsentrasi masing-masing sel terhadap posisi X. Nah, kita peroleh yang pertama di sini untuk gambar 1.3 itu kerapatan sel proliferating sebagai fungsi dari posisi X. Nah, diperoleh seperti itu ya gambarnya. Lalu ini untuk kerapatan sel dari question. Lalu ada di sini untuk kerapatan sel nekrotiknya. Nah, berdasarkan ketiga gambar ini menunjukkan grafik antara kerapatan sel proliferating atau ROVE, lalu ada question VQ ya di sini, lalu ada necrotic VN atau RON di sini ya. Nah, di sini ada RON. Nah, grafik ini didapatkan adalah hasil simulasi menggunakan C++ dengan mengatur parameter alfanya ini 0,9, betanya ini 0,5, dan gamanya 10. Nah, berdasarkan model-model ini dapat digambarkan bahwa pada sel proliferating akan didistribusi semakin menjauh dari posisi awalnya seiring dengan bertambahnya waktu. Begitupun untuk urutan terjadi pada sel question dan juga nekrotik. Nah, namun pada sel nekrotik ini distribusinya terpusat di dalam. Nah, sedangkan kalau yang lain seperti ini ya. Nah, pada sel nekrotik ini terpusat hanya di dalam saja. Nah, lalu selain itu pada pemrograman juga kita memperoleh yaitu kita mencari pengaruh variasi parameter alfanya terhadap kerapatan masing-masing sel. Nah, di sini pada gambar 1.6, lalu ada gambar 1.7 dan gambar 1.8. Nah, gambar 1.6 ini menunjukkan nilai kerapatan sel proliferating yaitu ROVE sebagai fungsi posisi X untuk berbagai nilai A-nya. Nah, di sini ya menunjukkan nilai-nilai alfa yang digunakan. Ya, nilai-nilai alfanya itu sama dari rentang 0,1 hingga 0,9. Nah, berdasarkan ketiga grafik ini atau gambar ini mendeskripsikan pengaruh variasi alfa terhadap kerapatan ROM masing-masing. Nah, sebagai fungsi dari posisi X, variasi nilai alfa sendiri diberikan dengan rentang 0,1 hingga 0,9 secara berurutan. Nah, berdasarkan gambar, dapat dilihat bahwa variasi nilai alfa ini memberikan pengaruh yang teratur terhadap kerapatan masing-masing sel seiring dengan bertambahnya nilai alfa. Nah, nilai alfa ini yaitu nilai alfa sama dengan 0,9 menunjukkan distribusi dengan nilai alfa yang lain. Atau dengan kata lain, distribusi kerapatan sel proliferating dan question ini terhadap posisi lebih kecil jika dibandingkan nilai alfa yang lain. Nah, dalam tulisan ini, nilai alfanya yang digunakan ada 0,9. Nah, di mana 0,9 itu yang paling bawah ya di sini. Nah, ini yang paling kecil. Sedangkan pada sel nekrotik ini ada di atas ya. Nah, selanjutnya kita juga dapat mencari pengaruh variasi parameter beta terhadap kerapatan dari masing-masing selnya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita peroleh 3 buah grafik untuk sel proliferating, sel question, dan juga sel nekrotik. Nah, di mana ketiga gambar ini menjelaskan pengaruh variasi beta terhadap kerapatan masing-masing sel. Nah, sebagai fungsi dari posisi X-nya. Variabel nilai beta ini diberikan dengan rentang 0,1 hingga 0,7.
Nah, secara berurutan ya. Nah, berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa nilai beta ini tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kerapatan dari masing-masing sel. Nah, hal ini dapat terlihat dari distribusi kerapatan sel yang tidak berubah ketika nilai parameter beta divariasikan. Nah, sehingga dapat dipilih nilai betanya ini yaitu 0,5. Nah, kita lanjutkan yaitu untuk pengaruh variasi parameter gamma terhadap kerapatan dari masing-masing selnya. Nah, dan ini untuk yang 1.12 ini untuk gambar sel proliferating, lalu ini untuk sel quiescent, dan juga sel nekrotik untuk gambar 1.14-nya. Nah, dari ketiga gambar ini menunjukkan pengaruh variasi gamma terhadap kerapatan masing-masing selnya sebagai fungsi dari posisi X. Nah, di mana variasi nilai gamma ini diberikan dengan rentang dari 5 hingga 10 secara berurutan. Nah, berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa nilai gamma ini memberikan pengaruh yang relatif kecil terhadap kerapatan sel, sehingga secara umum variasi nilai gamma ini tidak memberikan pengaruh yang berarti. Nah, dari grafik ini, dari grafik ini menjelaskan bahwa perbedaan distribusi kerapatan ini sangat kecil ketika nilai gamma divariasikan. Nah, sehingga kita dapat memilih gamma atau nilai gamma yaitu 10. Ya. Berarti yang berwarna oranye di sini untuk gamma variasi 10. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada di sini juga kita memperoleh distribusi konsentrasi masing-masing sel pada T tertentu ya, di mana T-nya ini kita gunakan yaitu sama dengan 14. Nah, di sini juga kita memperoleh 3 gambar, yaitu gambar A, B, dan C. Nah, di mana gambar A ini menunjukkan grafik distribusi konsentrasi masing-masing sel pada T sama dengan 14. Lalu model B ini, gambar B model distribusi konsentrasi masing-masing sel pada T sama dengan 14 yang dilakukan oleh penulisnya yang di dalam paper tersebut. Lalu untuk C ini adalah model distribusi konsentrasi masing-masing sel pada referensi dengan warna biru, merah, dan hitam menunjukkan sel proliferating, quiescent, dan juga nekrotik secara berurutan. Nah, berdasarkan ketiga gambar ini, di mana gambar A dan B menunjukkan grafik dan model distribusi konsentrasi masing-masing sel pada T sama dengan 14 yang diperoleh melalui pemodelan yang dilakukan. Nah, berdasarkan gambar 1.15b, berarti yang tengah ini ya, dapat dilihat bahwa model tumor ini menghasilkan atau dihasilkan sesuai dengan model yang ditunjukkan pada referensi lain. Nah, sehingga berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model matematis perkembangan tumor menggunakan metode central points difference ini dapat diverifikasi. Nah, variasi parameter alfa, beta, dan gamma pada masing-masing kerapatan sel memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Yakni yang pertama ada variasi parameter alfa, pada sel menunjukkan nilai yang teratur seiring dengan bertambahnya nilai alfa. Sedangkan pada variasi parameter beta dan gamma relatif tidak memberikan pengaruh yang berarti pada kerapatan dari sel tumor sendiri. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.